Mengejutkan, kerumunan di Tanah Abang. Aparat kepolisian periksa Sri Mulyani. Kenapa? Hanya Habib Rizik Syihab yang hanya diproses hukum. Penegak hukum juga berani melakukan hal yang sama kepada Sri Mulyani. Aparat penegak hukum harus bisa berlaku adil dengan memanggil dan memeriksa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas terjadinya kerumunan orang di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Sri Mulyani meminta masyarakat untuk tetap menyambut Lebaran 2021 penuh sukacita dengan membeli baju baru. Tentu, masyarakat apalagi ibu-ibu mengikuti arahan Sri Mulyani, sehingga mereka semua meskipun dalam kondisi sulit berusaha yang terbaik untuk keluarganya, untuk berduyun-duyun, membeli baju, dan kebutuhan pokok lainnya, ujar pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam. Arahan Sri Mulyani tersebut, kata Saiful, dituruti oleh masyarakat dengan berbondong-bondong membeli baju, sehingga menimbulkan kerumunan seperti yang terjadi di Pasar Tanah Abang. Mestinya, aparat penegak hukum memeriksa Sri Mulyani terkait hal tersebut, karena selain menimbulkan kerumunan, juga berpotensi menyalahi peraturan perundang-undangan. Mestinya, menurut Saiful, kalau mau adil, aparat penegak hukum harus memanggil dan memeriksa Sri Mulyani, seperti halnya Habib Rizik Syihab yang kini tengah menjalani persidangan terkait kerumunan. Oleh karena itu, Rocky Gerung pun angkat suara, mengomentari fenomena membeludaknya jumlah masyarakat yang membeli baju lebaran hingga menciptakan kerumunan yang besar di Tengah Abang. Kali ini, ia berani menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ia sebut harus ditangkap. Dalam video yang diunggahnya, disebut oleh Rocky Gerung, masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk membeli keperluan lebaran sedang menuruti permintaan Sri Mulyani. Fenomena Tanah Abang itu, ya, mungkin karena mereka ikut memenuhi permintaan Ibu Sri Mulyani, ujar Rocky Gerung. Ia menyebut Sri Mulyani harus ditangkap karena telah menyebabkan kerumunan dengan meminta orang-orang berbelanja kebutuhan lebaran. Kan Sri Mulyani yang bilang, cobalah berbondong-bondong beli baju baru atau apa itu. Jadi, Sri Mulyani mesti ditangkap juga karena menyuruh orang berkerumun. Rocky Gerung tanggap fenomena kerumunan Tanah Abang, sehingga dia menyebut ada ketimpangan dalam persiapan masyarakat menjelang hari Lebaran. Ia menyoroti ada beberapa orang yang tak bisa merasakan animo berbelanja menjelang Lebaran. Tapi terlepas dari efek semacam itu, jelas ada yang terbaca bahwa ada yang timpang sebenarnya itu. Ia menyebut bahwa hari Lebaran menumbuhkan harapan, tapi sayangnya tak semua masyarakat Indonesia bisa memenuhi harapan itu. Ia juga menyebut ada rakyat yang masih merintih, tak punya uang untuk membeli keperluan menjelang hari raya. Kita hanya bisa menerangkan ini, bahwa Lebaran itu selalu menumbuhkan harapan. Ada yang bisa penuhi harapan itu, ada yang tidak bisa dipenuhi. Kan di situ sebenarnya problem kita. Jadi kita miris. Bahwa ada yang tersiksa menghitung hari, tiba-tiba nanti tinggal 2 hari dan dia tidak punya apa-apa. Ada yang memang masih punya tabungan dan terlihat bergembira, ujarnya lagi. Keadaan tersebut oleh Rocky dinilai mengindikasikan adanya disparitas ekonomi dan juga psikologi. Menurutnya kondisi tersebut tak bagus bagi bangsa Indonesia. Jadi, kita tahu, di samping ada disparitas ekonomi, ada disparitas psikologi antara mereka yang merintih dan mereka yang ceria, ujarnya. Ini tak bagus bagi bangsa, karena ini adalah satu kesempatan besar bagi rakyat kita untuk menikmati kebahagiaan bersama setelah melewati ujian puasa. Tak cuma itu, kecewa
THR tanpa tukin. Para PNS kirim petisi ke Sri Mulyani. Baru-baru ini muncul sebuah petisi terkait kekecewaan para pegawai negeri sipil PNS soal besaran tunjangan hari raya tahun ini atau THR PNS 2021. Musababnya, pemerintah memangkas besaran THR PNS pada tahun ini cukup besar, di mana komponen THR PNS 2021 hanya berupa gaji pokok plus tunjangan melekat, namun tanpa menyertakan tunjangan kinerja atau token. Dilihat dari laman change.org, Sabtu 1 Mei. Petisi berjudul THR dan gaji 13 ASN 2021 lebih kecil dari UMR Jakarta. Kembalikan full seperti tahun 2019. Diinisiasi oleh seseorang bernama Romansyah H. Petisi itu sudah dibuat sejak Jumat kemarin dan kini Sabtu pagi 1 Mei sudah mendapatkan dukungan sebanyak 11.788 orang. Petisi dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua DPR, dan para Wakil Ketua DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan statement bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja. Tulis Romansyah dalam petisinya, hal ini berbeda dengan pernyataan dan janji beliau sendiri pada bulan Agustus 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan gaji 13 ASN tahun 2021 akan dibayar full dengan tunjangan kinerja sebagaimana telah dilakukan di tahun 2019. Kata dia lagi, ia bilang tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait kemana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada akhir tahun 2020 itu, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan. Melalui petisi ini, untuk mendukung program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru 2021, kami meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali besaran THR dan gaji 13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja atau tunjangan dengan nama lain yang berlaku di setiap lingkungan kerja sebagaimana yang sudah diterapkan di tahun 2019, ungkap Romansyah. Klaim Romansyah itu, petisi ini juga mendorong agar anggota DPR meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR gaji ke-13 tahun 2021 tersebut. Mari dukung dan sebarkan agar perekonomian Indonesia segera bangkit dari resesi di masa COVID-19 dengan konsumsi dari ASN merdeka. Jangan disamaratakan, PNS itu semua makmur. Masih ada mereka-mereka yang sedang merangkak dari bawah, terlebih di saat pandemi. Kami butuh hak kami diberikan secara penuh. Bagaimana menurut pendapat Anda?